Bentar. Tantangan kali ini, terutama pada aspek kita kalau sistematis, kita mulai dari aspek mahasiswa saja. Mahasiswa ini sekarang masuk kepada generasi milenial, di mana dan kemudian juga tantangan terbesar di dunia pekerja profesi itu adalah adanya 6 skills yang menuntut suatu karakter, kemampuan komunikasi, kolaborasi, citizenship, artinya dia bisa mengidentifikasi masalah yang baik, critical thinking, dan tentunya adalah kreativitas. Maka ada nanti 5 pembicara yang akan menyampaikan mulai dari aspek interactive learning yang nanti disampaikan oleh 2 Sri Kandi dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ilmu Kedokteran Dasar adalah Putri Haliana, dan kemudian dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah Dr. Indah Amelia, begitu. Dan yang sesi kedua akan disampaikan tentang monitoring dan student engagement. Jadi engagement di sini adalah engage terhadap materi, karena dia harus mampu menyelami materi, dan kemudian engage terhadap dunia sosial mereka. Alhamdulillah Kang Jimmy juga sudah hadir. Kang Jimmy, Assalamualaikum. Apa kabar, Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah juga sudah hadir. Nah, maka tentunya ketika engage dengan materi tadi, perlu suatu bentuk yang menarik. Nah, maka di sini Kang Jimmy akan menyampaikan kepada kita tips membuat video ajar. Dan terakhir, bahwa menentukan bahwa mahasiswa kita itu tadi setelah berinteraksi, komunikasi, engage dengan materi, dan kemudian dimonitor selama proses belajar mereka, maka meyakini bahwa seperti apa sih di-assess, bahwa ini yakin bahwa metode belajarnya baik, materi dapat tersampaikan, maka Dr. Afiat Berbudi di sini akan menyampaikan tentang peer review assessment using learning management system. Mudah-mudahan itu apa yang tadi saya sampaikan menjadi teaser dari Akang Teteh senior dan guru besar di sini untuk kita bisa menyimak dan mempraktekkan apa yang kita dapat hikmah dari presentasi teman-teman kita tercinta ini. Maka kesempatan pertama kami berikan kepada 2 Sri Kandi, kepada Dr. Haley dan juga Dr. Indah. Kami persilahkan. Silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak, Dr. Ghazali. Terima kasih banyak, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Haleyana. Saya staf dari Divisi Anatomi Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Kalau dibilang narasumber, kayaknya masih jauh ya. Kebetulan saya di sini berkesempatan untuk sharing aja, mungkin berbagi apa yang sudah dicoba dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh di pandemi ini. Pertama mungkin karena saya tidak menyiapkan tampilan spesifik berupa PowerPoint atau video, karena nanti mau langsung di share screen untuk dibagi seperti apa. Saya ceritakan dulu, awal mulanya itu adalah saya butuh media untuk memberikan ke mahasiswa apa yang ada di tampilan di laptop saya. Karena saya ngajar anatomi, sebelumnya harusnya kan mereka di lab menggunakan kadaftar. Tapi karena pembelajaran jarak jauh, hal ini tidak mungkin dilakukan. Jadi yang saya coba lakukan adalah bagaimana supaya mahasiswa bisa melihat apa yang ada di aplikasi di laptop saya. Jadi saya cari screen recorder namanya. Mungkin banyak yang sudah coba sendiri, sama kayak di handphone gitu ya, bisa di-record screen-nya. Jadi ketika saya menunjukkan berbagai macam hal-hal struktur anatomi misalnya, itu bisa dilihat sama mahasiswa. Nah, screen recorder ini ada beberapa aplikasi, dari karena saya pakai laptop Windows, dari built-in Windows-nya sendiri ada yang macam-macam juga gratis di luar sana. Nah, kebetulan yang akan saya tampilkan di sini namanya Active Presenter. Bukan promo juga sih, berbagi aja karena itu yang saya pakai sekarang, yang cara penggunaannya cukup mudah. Saya minta izin ini dulu, share screen dulu. Bentar. Iya, sudah bisa tampil ya?
Ya, sudah, Dr. Hale. Oke, Silakan. terima kasih. Ini saya tampilkan dulu sedikit di screen share di sini. Jadi cita-cita saya tadi kayak gini, tapi kan kita tidak mungkin selalu Zoom untuk saya bisa screen share. Ini jadi aplikasi anatominya saya bisa gerak-gerakan strukturnya, saya bisa pilih salah satu ototnya. Ini lagi agak lemot. Intinya supaya bisa melihat strukturnya lebih baik. Nah, akhirnya saya cari aplikasi ini namanya Active Presenter. Ini saya buka. Active Presenter ini kalau dokter-dokter lihat semua di sebelah kiri mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi ini sangat membantu saya karena tidak terlalu sulit. Tadinya saya pikir saya harus jadi video editor dan belajar dulu di YouTube dengan aplikasi yang sulit, tapi ternyata ini cukup mudah. Ini bahkan di aplikasi ini saya memasukkan slide saya yang sudah saya buat di PowerPoint, jadi diimport slide-nya, contohnya seperti ini. Nanti ini bisa dilakukan voice over. Jadi saya sudah coba kalau saya nyalakan suara yang di sini tetap tidak akan terdengar di Zoom. Jadi ini saya ceritakan saja. Ini di sini ada narasi yang saya ceritakan, kemudian berpindah. Nah, enaknya dibandingkan dengan PowerPoint, kan sebetulnya PowerPoint juga ada program yang memungkinkan voice over saat presentasi. Nah, yang ini kita bisa selipkan screen record-nya, seperti ini. Jadi, kita bisa memotong-motong dan memasukkan gambar-gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi mungkin nanti kalau untuk penjelasan bagaimana urutan yang lebih baik, menunggu penjelasan dari Pak Jimmy dulu kali ya. Saya ini karena belajar sendiri, jadi ini yang sudah saya buat. Bentar, ini saya kasih contoh jadinya. Ini mungkin suaranya nggak keluar, jadi saya percepat. Jadi ini jadinya seperti Ale, ini. punten Ya? saat share bisa diklik 2, mungkin di stop share. Share nanti ada klik 2, nanti suara bisa keluar. Oh gitu ya, sebentar. Stop share dulu ya, Dok. Stop share. Diklik dulu tuh yang mana? Share screen nanti ada ini dua ada yang share harus diklik. komputer sound ya, iya. Ya, betul. Ya. Oke. Bagian kanan dari rahang bawah. Kalau diperhatikan di bagian paling bawah, di situ saya tulis 2.3. Ini contohnya merasakan itu duktus yang bermuara di floor of the mouth di sepanjang. Ini supaya, nah ini video Pak bisa memperlihatkan seperti seperti di aplikasinya gerak-gerak, karena kalau hanya memperlihatkan gambar saja, apalagi anatomi yang 3 dimensi, agak sulit. Substansi yang menjaga kelembaban di oral cavity, fungsi. Nah, saya yakin kurang lebih sudah tergambar ya seperti apa penggunaannya. Kita kembali lagi ke Active Presenter-nya. Nah, karena waktunya singkat, jadi tidak mungkin ya bisa sih sekilas diajar walking through this. Ini bisa digunakan juga, jadi untuk merecord screen saya demonstrasikan sedikit. Caranya gampang. Kalau yang ini sendiri tinggal ke Google, terus ya atau mesin pencari lainnya, tinggal cari Active Presenter. Di sana akan ada pilihan mengunduh aplikasinya, tinggal diinstal. Setelah diinstal akan muncul seperti ini. Kalau di awal mungkin ini kalau project kosong, buat yang baru. Nah, ini misalnya gini, dia munculnya seperti ini, persis sama mirip sekali dengan PowerPoint. Kemudian bisa menambahkan jenis slide baru apapun, jadi mudah, atau kalau mau bisa memasukkan dari slide yang sudah ada, dari PowerPoint yang sudah ada di sini misalnya. Kita sudah punya slide, ingin menarasikan biar tidak membuat dari awal, bisa tinggal memasukkan slide dari PowerPoint di sini. Kemudian kalau mau merecord, kemarin saya sudah coba record screen. Yang menarik adalah di sini juga bisa record software simulation. Ini kita coba ya. Ini tombolnya
terlihat di sini. Jadi ketika kita klik record screen atau record simulation akan terlihat pilihan seperti ini. Ini tinggal kita record. Kemudian klik misalnya di sini. Ini yang tadi. Ini digerakkan. Misalnya kita mau menunjukkan klik apa kemana. Oh, harus klik kemana. Harus klik kemana gitu. Maka nanti di sini langsung hasilnya bukan hanya 1 atau 2, tapi ada keterangan langsung muncul klik complete anatomy. Ini sorry answer incorrect-nya kalau tidak relevan tentu saja bisa dibuang. Kemudian yang bawah juga sama di sini. Ini akan ada langsung klik third year outline program. Bahkan kita tidak perlu mengetik, kita cukup mengkliknya saja dia otomatis keluar. Jadi untuk record simulation software simulation ini sangat membantu seandainya misalnya Kang Hasan nanti ingin menunjukkan bagaimana cara memakai Learn Pro, klik sana klik sini, videonya bisa dibuat dengan record simulation ini tanpa harus menambahkan secara spesifik. Tapi kalau mau ditambahkan lagi juga tentu saja bisa. Yang kedua, kalau mau merecord video seperti yang tadi, tinggal klik record video ini. Kita bisa merecord dengan webcam atau tanpa webcam. Kita bisa memilih webcam mana yang ingin digunakan atau bisa memilih input audio mana yang ingin digunakan. Ini kita coba yang pakai webcam. Oke, ini sudah jalan. Harusnya nanti wajah saya akan muncul. Ini hanya sebagai contoh. Kita kembali ke sini. Kalau sudah selesai, tinggal Ctrl N. Kemudian, nah, ini akan muncul. Enaknya adalah kalau misalnya pakai beberapa aplikasi yang lain, wajah kitanya atau si posisi webcamnya tidak bisa dipindahkan. Yang ini posisi webcamnya bisa dipindahkan, dibesarkan, dikecilkan sesuai dengan preferensi atau gambar yang kita inginkan. Tapi ya, satu frame cuma di satu posisi, jadi nggak bisa di frame yang ini terus saya pindahkan. Contohnya begini, nanti pindah ke ini, wajah saya tetap ada di sini. Ya mungkin dari saya begini ceritanya. Ini sangat membantu saya dalam membuat video anatomi untuk membantu pembelajaran di lab anatomi karena aplikasi yang complete anatomi tadi yang ini aslinya ada di Baseboard di Jatinangor, kebetulan bisa diinstal juga di laptop saya. Dan ini sangat membantu karena anak-anak tidak bisa memegang langsung ke kadavernya. Saya kira sharing dari saya mungkin cukup sekian. Baik. Terima kasih banyak, Dr. Hale. Ini sangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik. Ini kami mohon para peserta seminar mohon bersabar dulu. Silahkan disimpan pertanyaannya dulu. Kalau tadi Dr. Hale menyampaikan tentang bagaimana adanya suatu aplikasi interaktif. Nah, sekarang kami persilahkan Dr. Indah Amelia untuk bagaimana mengoptimalkan proses interaksi tadi kepada audiens. Silahkan, Teh Indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar ya, alhamdulillah. Baik, mohon izin Profesor, Dokter, dan rekan sejawat sekalian. Jadi hari ini saya akan sharing, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ghazali, adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan interaksi, ya, membuat kuliah atau materi yang lebih interaktif dengan audiens kita. Mungkin saya akan share screen dulu. Baik, ya jadi ini sebenarnya saya yakin ini lebih
lebih banyak orang yang sudah mencoba ini karena ini cukup mudah yang saya akan share. Tapi mudah-mudahan ada dokter-dokter di sini, para dosen di sini yang mungkin belum pernah mencoba sehingga bisa terinspirasi untuk bisa melakukan ini di kelasnya masing-masing. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai dosen atau sebagai pembicara, tentunya kita senantiasa mencari cara, mencari strategi untuk bisa meningkatkan engagement dari audiens kita. Engagement ini bisa engagement secara materi gitu ya, dengan mereka engage dengan presentasi, dengan kelas, dengan proses apa yang terjadi di dalam kelas, harapannya tentunya retensi ilmunya juga akan lebih tinggi, sehingga kita terus berupaya mencari kreativitas, berpikir kreatif untuk bisa cari strategi gimana ya caranya agar audiens kita, terutama di sini mahasiswa, bisa engage dengan kuliah kita. Nah, apalagi sekarang dengan kuliahnya sekarang semuanya online, tentu saja engagement ini akan menjadi challenge atau tantangan yang cukup menantang karena kita sulit mengontrol mereka di rumah masing-masing itu seperti apa. Beda kalau di kelas, mungkin kita bisa mengkondisikan situasi bahwa semuanya bisa melihat kuliah dengan baik gitu. Beda kalau misalnya online. Walaupun begitu, sebenarnya apa yang saya share di sini juga sebenarnya saya pernah lakukan juga secara offline karena memang ini sifatnya interaktif. Saya mengirimkan, link, mungkin bisa diklik di chatnya masing-masing, di chat. Bentar. Oke. Sudah diterima. Diterima ya? Oke. Ya. Sambil saya ya. Apakah sudah ada pertanyaan di situ? Yang terlihat? Sudah dijawab. Ada ya? Sudah dijawab. Oke, sekarang ini dijawab ini. Dijawab. Oh, dijawab. Bapak Ibu, guru besar, Kang Teteh, mohon disilakan klik di chat room. Di situ ada tautan untuk kita masuk ke dalam suatu quiz. Silakan dijawab. Itu yang option A itu apa sih? Super apa itu? Super. Oh, super aja. Dengan mengangkat tangan, dok. Oh iya. Itu soalnya ikut data. Oke. Super, tangannya naik 2 ke atas. Oh iya. Sorry malum generasi lama. Gak apa-apa, Dok. Ya, ini saya lihat sudah ada 14 peserta yang mengikuti menjawab ini. Ya, dokter-dokter sekalian bisa lihat di layar masing-masing sudah masuk. Alhamdulillah 53% merasa super hari ini. Alhamdulillah, jadi semangat mengikuti. Super dong, lagi ulang tahun, makan kue. Super dong, iya. Udah kayak segede bantal. Yang bad mood yang nggak dapat kue. Iya. Nah, itu saya nggak kebagian, Dok. Baik, alhamdulillah nih sudah cukup banyak ya yang mengisi. Barangkali ada yang mau mengisi lagi, saya tulis. Saya beri countdown, di situ terlihat tidak ada waktu? Enggak. Tidak. Ada. 0053. Tidak ya? Ada. Countdown di layar. Sorry. Ya, terlihat. Ya, terlihat ya, waktunya 42 detik lagi ya. Nah, ini kita sedang merasakan sendiri prosesnya. Kemudian kalau sudah cukup, saya close dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya akan ada di layar masing-masing di slide di web yang tadi. Anda diminta untuk dokter-dokter sekalian diminta untuk menuliskan pendapat mengenai PJJ, e-learning atau kuliah online dalam 3 kata. Ada tempat-tempatnya, silahkan ditulis. Sebenarnya katanya bisa satu kata atau gabungan. Nah, sudah mulai muncul. Silahkan. Boleh diisi berkali-kali untuk yang pertanyaan ini. Santuy. Kenapa nggak dari dulu? Praktis. Santuy itu artinya apa sih? Santuy artinya apa?
Santuy itu santai, Prof. Santai, Prof. Santai. Apa bedanya itu santai ada, santuy ada? Oh, Beda orang yang submit mungkin, Prof. beda. Katanya langsung masuk gitu ya? Oke, Iya. masuk ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, yang jawabannya sama akan lebih besar tulisannya. Jadi ini adalah word cloud. I see. Jadi Oke. kita bisa lihat nih, wah seru, yang paling banyak nih, fleksibel, riweh, bisa sambil rebahan. Oke. Bisa sambil goes, saya mah. Oh iya. Hati-hati Pak Dekan. Oh iya benar. Nyeri cangkeng, nyeri cangkeng. Alhamdulillah ya. Ini ada tergantung koneksi. Ini yang bikin aplikasi siapa ini kok pintar amat ya? Ya, seru ya seperti ini. Jadi kita bisa melihat, ini sebenarnya polling ya, seperti polling dan audiens atau mahasiswa di sini bisa ikut secara langsung menyuarakan pendapatnya dan bisa langsung secara live terlihat hasilnya seperti apa. Jadi ini salah satu menu yang bisa dipakai di suatu aplikasi. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya ada apa. Wah, ini masih banyak yang ingin menjawab. Silahkan. Seru kalau sistem bisa double entry. Oke, tapi intinya alhamdulillah nih ternyata yang besarnya nih seru, fleksibel, nyeri cangkeng, ribet ya, riweh ya, Dok, riweh. Oke, riweh karena dari yang biasa menjadi sekarang tentunya ada perubahan. Baik, terima kasih. Saya akan kembali lagi ke slide. Jadi tadi kita semua sudah merasakan sendiri bagaimana dilibatkan dalam suatu presentasi, dalam suatu proses perkuliahan. Jadi memang agar audiens engage, tentunya sebisa mungkin kita lebih banyak melibatkan mereka dalam proses kuliah. Bisa menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan, dilibatkan dalam suatu aktivitas apapun yang bisa kita berikan. Ini bisa dilakukan baik offline dan online. Nah, untuk online tadi, dokter-dokter sekalian, para sejawat dan peserta hari ini sudah menyampaikan pendapatnya bahwa untuk e-learning atau online ini ternyata ada banyak sekali positifnya ya, tadi fleksibel, kemudian kenapa nggak dari dulu, tadi ada yang jawab seperti itu. Karena kalau yang saya baca juga ternyata online ini walaupun seperti kita berjauh-jauhan, tapi sebenarnya cukup dibilangnya intimate proses sebenarnya online ini. Kenapa? Karena di dalam online class itu tidak ada kursi di belakang ya. Semua student, semua audience itu ada di depan. Tidak ada lagi yang duduknya di belakang, yang ngumpet dari dosennya gitu. Jadi sebenarnya positifnya engagement-nya harusnya sebenarnya lebih kuat di online ini. Selain itu juga yang biasanya malu-malu bertanya, kalau online bisa lebih pede bertanya, berpendapat, karena memang tadi kita sudah dengan online itu kita memutus banyak yang tadinya ya ruangan besar, banyak orang, ini lebih intim sebenarnya dengan online. Tapi drawback-nya karena banyak yang bertanya, mungkin waktunya bagaimana, sehingga butuh strategi. Nah, tantangannya online adalah tadi engaging-nya lebih berat sehingga butuh strategi. Oleh karena itu, mungkin yang bisa tadi kita simpulkan, sharing kira-kira aktivitas apa nih yang kita bisa pakai untuk mengikut sertakan audiens sehingga lebih engage. Tadi polling, contohnya ya, melakukan polling, ada quiz, games, tes, intinya memberikan suatu pertanyaan kepada audiens, dan juga tentunya yang seperti biasanya dalam kuliah adalah Q&A, tanya jawab. Tapi tanya jawabnya yang sifatnya live, diketik dan anonimus, karena kalau pertanyaannya disebutkan ya silahkan terbuka nih mic-nya, biasanya juga banyak yang malu-malu juga, sehingga untuk meningkatkan engagement atau meningkatkan partisipasi dari audiens untuk bertanya, kita bisa menggunakan sifatnya teks Q&A-nya. Nah, ini tools yang biasanya yang pernah saya pakai dan saya lihat sih cukup banyak dipakai di Unpad. Untuk polling yang tadi saya pakai adalah mentimeter.com,
ini yang saya pilihkan di sini adalah pertama memang pernah saya pakai sehingga saya cukup tahu. Yang kedua adalah memang tampilannya cukup mudah, user friendly sehingga untuk kita semua bisa menggunakan ini tidak terlalu sulit. Kemudian ada yang sifatnya kuis, game, itu bisa menggunakan Kahoot dan Quizizz. Nah, sekarang mungkin saya ingin men-share kuis lagi. Sebentar saya stop share dulu. Masih bisa ya, Dr. Gozali? Bisa. Ini udah mulai engage nih juga nih. Engage nih. Siap. Sebentar saya ini dulu. Saya copy. Salah. Bukan di sini. Oke. Saya mana ya? Sebentar. Mohon maaf, tadi belum saya copy yang ininya, tulisnya. Assalamualaikum, Mbak Sisi. Ya, sinyalnya agak berat. Oke. Baik, jadi sebentar. Mungkin sebelum itu saya ingin share dulu bagaimana caranya membuat yang tadi. Jadi saya akan share di sini adalah bagaimana membuat polling seperti tadi. Tadi saya pakai menti.com, mentimeter.com, tapi sekarang saya mau coba pakai Slido. Slido.do. Nanti dokter-dokter sekalian akan masuk ke dalam suatu laman web yang internetnya kebetulan lama ini, yang nantinya akan seperti ini tampilannya. Oke, ini kalau Sli.do mungkin awalnya seperti ini, kita bisa login. Nanti kalau baru pertama berarti sign up dulu. Kalau mau mudah pakai Google itu langsung otomatis bisa, kita nggak perlu bikin lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti dokter-dokter bisa langsung membuat event, baik quick event ataupun schedule event. Contoh yang schedule event saya sudah buat sebenarnya nih untuk hari ini, kemisan riset, tapi saya coba buat saja untuk sekarang. Misalnya, untuk schedule event, misalnya kita mau buat kuisnya adalah kuis anatomi, misalnya, kuis lab anatomi. Untuk hari ini, dan event kodenya kita bisa bikin anatomi 2020 misalnya, atau anatomi minggu 2 misalnya kayak gitu. Sehingga kita bisa berikan nanti hashtag ini ke mahasiswa. Ya, ini kepanjangan kayaknya, anatomi aja deh. Anatomi 20 aja. Oke, internetnya mohon maaf agak lama. Nah, nanti kalau sudah dia akan memberikan tanda ini karena berarti hashtag ini belum dipakai. Kita create event, kemudian ya. Ini memang butuh internet yang cukup cukup ya untuk bisa membuat ini. Nah, nanti dokter-dokter sekalian akan ada di suatu dashboard yang bisa kita tambahkan. Nah, kalau dokter-dokter ingin tahu bagaimana sih tampilannya di anak-anak, nah ini tinggal diklik saja partisipan mode-nya. Jadi nanti, mati ya? Enggak ya? Disconnected sound? Disconnect tuh jaringannya. Jadi bekerjanya online ini ya? Bekerjanya online. Ya, kalau pada saat membuat ini online. Jadi kita harus masuk ke dalam suatu web soalnya. Gitu. Nah, dan pada saat menjawab pun butuh internet juga. Ya. Ini yang Slido sama sih dengan yang Mentimeter juga sama. Nah, ini contohnya kita mau membuat live polls. Tadi kita mau bikin word cloud seperti tadi. Kita klik saja, terus kemudian bertanya apa kabar atau apa perasaan Anda hari ini, misalnya. Oke, nanti silahkan dipilih ini mau boleh multiple answer, enggak, kemudian apa mau dikasih filter kalau
takutnya ada yang iseng menggunakan kata-kata yang tidak pantas, misalnya itu bisa kita pakai filter profanity. Kemudian di karakter limitnya bisa dibatasi juga, kemudian kita bisa save. Nah, kalau misalnya kita mau launch, tinggal kita activate poll-nya. Nah, nanti ini kalau audiensnya masuk ke dalam hashtag tadi, maka bisa langsung present mode-nya seperti ini, nanti bisa seperti tadi, ya, yang mirip seperti yang tadi kita sudah kerjakan di Mentimeter. Jadi sebenarnya sama, mau pakai Slido, mau pakai Menti, ataupun web lain itu sebenarnya sama. Kurang lebih seperti itu, kayaknya waktu saya sudah habis ya, Dr. Ghazali. Yeah. Tadinya saya mau ngasih kuis, tapi nggak apa-apa, tapi intinya tadi memang untuk bisa... Silahkan ya, tuh ya, katanya kasih kuis biar seru, biar tambah engage. Oke, siap. Biar tambah engage, iya, nanti nggak pulang-pulang. Nah itu serunya kuliah sampai nggak mau keluar ya. Sebentar, saya share dulu. Kenapa saya jadinya ini ya? Oke. Tapi ini apa namanya, di share nih dengan caranya. Oke. Mohon maaf ya, internetnya agak lemot. Kayak kuis yang ada aja dah, kuis yang udah ada. Ya ini udah ada Teh, tapi justru ini memang dibikin untuk hari ini. Oh, tapi mantap. Terus internetnya sedang lemot. Iya, cuman lagi ini share copy URL aja. Oke. Sharing copy. Oke. Sudah ketemu. Mohon maaf. Ya, silahkan. Silahkan mengakses chatroom. Oke, kita klik. Oh, di saya udah muncul. Nah, ya. Siapakah ketua prodi sarjana kedokteran saat ini? Nggak tahu. Jawabnya gimana? Gimana, Dok? Cara menjawabnya ini. Nggak bisa dijawab itu? Iya, nggak bisa dijawab ini. Iya. Linknya kali ya. Oh, sebentar. Itu bisa diklik, bisa diklik jawabannya. Tidak bisa diklik, ya. Kayaknya itu link untuk admin deh, Beb. Ya, Jai, salah sharing, Jai. Hapus. Jadinya bentar. Gimana caranya? Aduh, ini ini oleh waktu jadinya ngehang. Oke, ini. Yang jadi dijadiin nantinya dijadi selingan. Iya. Sasa nanti baru kuisnya Icai. Oke. Oh, ini udah ada kalau mau, tapi sudah, kalau ya silakan. Kasihan. Ya, kita nanti pas terakhir ya, kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi pas terakhir. Boleh. Sekarang, alhamdulillah kan, betul. Ya artinya dengan tadi, kan kalau berinteraksi semuanya itu pada bicara rudet juga ya. Ternyata ada suatu metode, aplikasi, di mana kita bisa berinteraksi tanpa adanya rudet, riweuh, semua bicara gitu. Jadi ini jadi benar nih, jadi engage terus begitu, memperhatikan. Nah selanjutnya adalah kami persilahkan Kang Jimmy ini Kang. Tentunya kalau tadi berbasis pada engagement dalam bentuk how typing gitu mungkin bentuknya ya gitu. Dan mungkin kalau Kang Jimmy sesuai dengan temanya bisa memberikan suatu tips kalau mungkin berbasis video sehingga engage-nya semakin kuat. Mangga Kang Jimmy. Ya, terima kasih Kang Ghazali. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu, Prof, Dokter dan yang lainnya. Ya, saya sebenarnya ini tuh apa ya? Ketika kita dihadapkan dengan kuliah online, pada akhirnya kita malah semakin kreatif juga ya mencari aplikasi, mencari software gitu ya. Yang pada akhirnya tadi kadang
iya ini seru juga ya dan lain sebagainya lah gitu ya. Dan apa namanya memang sekarang itu semakin banyak ya aplikasi-aplikasi yang apa namanya yang bisa menumbuhkan engage tadi antara dosen dengan mahasiswanya lah seperti itu. Dan tadi saya sebenarnya untuk yang kuis yang pertama gitu ya, saya salah satu yang menjawab riweuh gitu ya ketika karena di satu sisi karena kita mungkin terbiasa dengan perkuliahan tatap muka yang pada akhirnya untuk menyiapkan pertanyaan kuis gitu ya, menjaga engage karena kita langsung tatap muka itu nggak kepikiran. Nah sekarang balik lagi karena kita butuh engage tadi karena kan kita susah ya, apalagi mahasiswa S1 gitu ya, untuk bisa menjaga selama perkuliahan itu masih tetap bisa stay dengan kita. Pada akhirnya inilah strategi-strategi ini memang sangat dibutuhkan gitu. Nah, di satu sisi saya mungkin memang berbicaranya di video ya. Memang saya kebetulan di Vkom juga saya sudah terbiasa gitu ya, sebelum ada kuliah online sebenarnya memang sudah biasa memproduksi video. Nah, saya kira sekarang itu apa ya? Saya sih sebenarnya sharing aja untuk karena kan tanda kutip lah agak berat juga kalau misalnya kita dibebani lagi gitu ya. Selain tadi harus cari aplikasi, harus produksi juga gitu ya, harus syuting lagi gitu dan lain sebagainya. Saya kira sih saya memang tidak menekankan lah untuk harus bisa produksi yang sangat profesional gitu ya. Kebetulan kalau saya sih karena di Vkom juga kebetulan mengelola di studio TV gitu ya. Pada akhirnya karena sarana prasarananya ada, produksi itu jadi sangat sangat mudah sekarang gitu ya. Tapi tetap keriuhan itu tetap ada karena kita harus menyiapkannya lebih besar lah persiapannya gitu ya, lebih tinggi gitu yang aspek-aspek yang harus disiapkan. Nah, saya sedikit aja mungkin ya mau share screen. Nah, saya kira untuk konsep-konsepnya sih saya tidak perlu menjelaskan ya, karena sekarang memang dengan kondisi sekarang konten-konten itu menjadi salah satunya konten video lah, konten video menjadi tanda kutip lebih favorit, menjadi favorit lah sekarang gitu ya, karena kebutuhan. Nah mungkin ada beberapa saja yang mau saya tekankan bahwa pada akhirnya sekarang terjadi pergeseran, sebenarnya sudah lama sih pergeseran materi ajar itu ke arah bentuknya adalah digital. Tadi Bu juga pada akhirnya bentuk PowerPoint kita gitu yang biasa ditampilkan di kelas secara tatap muka sekarang harus menjadi online, yang pada akhirnya tadi mungkin bentuk softwarenya atau aplikasinya itu adalah screen recording ya, secara umumnya lah gitu ya, di mana kita PowerPoint kita bisa tampilkan plus penjelasan secara audio. Jadi kalau misalnya di e-learning, kebetulan saya juga terlibat di e-learning Unpad, ada beberapa konten video gitu ya, jenisnya salah satunya adalah PowerPoint audio atau PPT audio. Nah, kalau saya tadi lihat mungkin seperti itu ya, yang dijelaskan yang Bu Putri yang pertama gitu. Nah, pada akhirnya tadi PPT yang biasa kita tampilkan di kelas gitu ya, akhirnya kita harus share dan lain sebagainya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, itu adalah mungkin poin kedua gitu ya, bahwa data dalam bentuk digital yang mungkin itu nanti kan bentuknya di-share ya, kalau misalnya PowerPoint PPT audio. Mungkin berbeda dengan kita nge-zoom sekarang gitu. Kalau nge-zoom sekarang kan sebenarnya ini bentuknya adalah presentasi secara live kan seperti itu ya.
ngajar tapi kelas virtual seperti itu. Tapi kalau filenya harus dikirim ke mahasiswa, pada akhirnya tadi adalah bentuk bentuk menjadi data digital gitu. Nah, yang harus hati-hati itu adalah data digital akan lebih mudah gitu ya ditambahkan produksi. Nah, ini yang pada akhirnya kita harus hati-hati ketika kita nge-share, akan lebih baik kalau misalnya kita itu memiliki kayak watermark gitu. Jadi selama itu tidak mengganggu konten, itu ada baiknya juga kayak misalnya dibikin garis lurus gitu ya, seperti ini gitu misalnya, atau misalnya biasakan nge-share ke mahasiswa itu misalnya bentuknya sudah dalam bentuk video gitu ya, atau misalnya bentuknya adalah PDF atau bentuknya adalah JPEG gitu, yang dimana itu akan lebih sulit kalau misalnya harus dimanipulasi gitu. Nah itu konsekuensi lah perubahan ke bentuk digital. Nah, di satu sisi, kalau misalnya berbicara video, khususnya video ajar, ini saya lihatnya juga dari konsep komunikasi yang dimana kalau misalnya bentuknya seperti ini sih enak ya, karena kan kalau misalnya yang yang saya tekankan mungkin lebih kepada video ajar ya, video yang kasarnya bentuknya adalah file yang akhirnya disebarkan ke mahasiswa. Nah kalau misalnya seperti itu kan sebenarnya konsepnya adalah komunikasi yang satu arah, jadi cuman mahasiswa hanya bisa ngeplay tanpa bisa berinteraksi, berbeda dengan Zoom sekarang gitu ya, video conference yang dimana kita bisa langsung berinteraksi gitu ya, atau biasa disebut juga sinkronus gitu ya. Nah kalau asinkronus gitu, nah ini yang karena tadi feedback atau feedback itu nggak ada kasarnya gitu ya, atau sangat di WA group gitu ya, atau di forum yang lain gitu, itu pada akhirnya akan berdampak pada durasi video. Jadi sebenarnya disarankan untuk video pembelajaran itu durasinya memang tidak terlalu panjang seperti itu. Jadi itu yang pada akhirnya kita harus manage nih. Kita kan biasa misalnya ngajar nih satu pertemuan bisa jadi 2 jam gitu ya kalau misalnya biasa di kelas. Nah, pada akhirnya kalau misalnya bentuknya video yang satu arah tadi atau asinkronus tadi, bikinlah video antara 7 sampai 12 menit. Nah, ini yang pada akhirnya lah gimana ya, orang kita biasa ngajar selama 2 jam ini harus ngomong hanya maksimal 12 menit. Ya memang sih, tapi di sini pada akhirnya kita harus berbicara juga dari sudut pandang mahasiswanya lah gitu ya, yang dimana kalau misalnya video terlalu panjang itu pada dasarnya menjadi tidak efektif juga seperti itu. Nah, saya masuk ke produksi gitu ya. Produksi nanti ini ada dibagi 2 ya untuk perekamannya ya. Itu ada videonya atau gambarnya, terus yang berikutnya ada audionya. Nah, di sini sebenarnya ini alat-alat yang sederhana sebenarnya. Video bisa menggunakan laptop atau handphone gitu ya, yang dimana kalau misalnya kita syuting Zoom lah gitu ya, itu kan bisa menggunakan laptop. Jadi saya biasanya pada akhirnya setelah ngobrol dengan mahasiswa, ternyata kuliah mereka tuh lebih suka dikirimkan videonya, PowerPoint-nya gitu ya, dibandingkan dengan langsung kuliah Zoom sebenarnya. Karena kadang kan dosen juga tetap direkam gitu ya, tapi kadang kuliah itu tetap nggak di-share ke mahasiswa. Sedangkan mahasiswa, kalau kita ngasih file video, mahasiswa itu bisa ngulang-ngulang gitu ya. Oh tadi ngomong apa ya? Diulang lagi. Nah itu pada akhirnya ternyata mahasiswa lebih suka yang seperti itu ketika saya coba diskusi lah gitu ya. Nah itu pada akhirnya perlu nih beberapa gitu ya, mungkin konten pembelajaran kita bentuknya adalah video. Makanya tadi di materi pertama saya kira itu udah cukup bisa menggantikan lah gitu ya PPT audio itu. Jadi kan ya kita juga nggak selalu wajah kita keluar gitu ya, tampil lah gitu ya. Yang penting kan materi itu secara teksnya ada dan secara penjelasannya ada. Nah itu salah satu
metode juga sih bentuk video yang apa ya bisa merepresentasikan lah bagi mahasiswa. Nah pada akhirnya ini apa namanya alat-alat yang dibutuhkan sebenarnya kayak laptop, handphone itu kan pada dasarnya kita punya semua gitu ya, dan itu saya kira bisa digunakan seperti itu. Untuk audio kalau misalnya mau terpisah gitu ya, itu juga bisa menggunakan handphone atau laptop voice recorder. Saya kira kalau misalnya Bapak Ibu juga kan sering juga riset ya yang pada akhirnya butuh wawancara, nah itu biasanya kita juga punya tuh voice recorder. Nah itu tapi itu pada akhirnya kalau misalnya harus digabung, pada akhirnya kita harus masuk ke proses editing. Tapi sebenarnya kan seperti nge-zoom sekarang pun sudah terekam gambar dan audionya secara langsung gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sulit gitu. Nah, paling ini ada beberapa yang kadang jarang apa ya? Jarang terpikirkan. Nah, di sini yang saya mungkin mau sedikit apa ya berbagi lah gitu ya, sharing gitu ya, bahwa mungkin kan Bapak Ibu kalau misalnya sekarang ngajar itu lebih seringnya di mana? Ngajar, maksudnya ngajar seringnya di mana, Kang? Di rumah kelihatannya kan? Untuk di rumah. Sekarang. Makanya ini kan bagus juga tadi pakai tadi yang dari Bu Indah ya. Apa namanya? Pakai polling ya. Itu sering ngajarnya di mana gitu ya tadi. Intinya kalau saya sekarang gitu ya di rumah pada akhirnya ada satu kamar kerja yang pada akhirnya kan sudah berperan sebagai kelas tanda kutip. Gitu. Jadi karena kan kita akan ngajar di tempat yang itu, masa ya memang sih bisa aja ya ngajar tiba-tiba di meja makan, ngajar di meja tengah gitu ya, ruang tengah atau di mana. Tapi kalau saya pada akhirnya karena sekarang apa namanya waktunya akan panjang nih sampai Desember gitu ya setidaknya, itu kan lumayan tuh. Nah pada akhirnya saya punya satu ruangan yang memang khusus nanti kalau saya ngajar akan di sinilah seperti itu kalau di rumah. Nah itu sebaiknya itu memang disiapkan setidaknya ada alat-alat sederhana yang bakal menunjang apa ya pembelajaran kita gitu. Karena mau bagaimanapun video yang baik, yang menarik itu akan meningkatkan daya tarik untuk seperti itu. Nah itu ada tripod gitu ya. Kalau misalnya pakai laptop sih nggak usah pakai tripod ya. Nah tapi kalau lighting dan background ini kadang apa ya akan lebih baik kalau misalnya oh kan saya nanti bakalan ngajar lagi hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Karena sering pada akhirnya ya sekali-sekalilah oh yaudah deh backgroundnya saya apa namanya dimanis-manis deh gitu kasarnya gitu ya. Karena apa? Karena kan itu akan jadi continue, tempat yang continue ketika kita akan mengajar gitu ya. Nah itu saya sih apa ya karena mungkin apa ya ada di situlah gitu ya. Saya sampai beli lampu-lampu yang warna-warni gitu ya. Itu hanya yang harganya cuma 30.000 gitu ya, yang harganya cuma 40.000. Itu hanya untuk ambience aja yang supaya biar manis aja gitu. Dan itu karena tadi balik lagi mungkin karena saya ada di situ ya, pada akhirnya tertarik oh ini kayaknya pasangin lampu gini ah. Nah itu pada apa ya itu kayak nggak penting gitu ya, tapi sebenarnya untuk video itu sebenarnya menjadi penting karena balik lagi kita kan sekarang bentuk video tuh ini banget ya, sering banget lah gitu. Bahkan nge-zoom pun juga saya apa namanya memikirkan itu pada akhirnya. Nah, ya terus lighting ya. Lighting juga pada akhirnya juga saya di rumah beli lighting yang sebenarnya murah meriah sih gitu ya. Tapi dan bagi orang video gitu ya, lighting ini menjadi tanda kutip lah, menjadi suatu keharusan sebenarnya gitu. Apa namanya? Kira sih tidak terlalu memberatkan ya. Nah, nanti saya ada kirim link ya. Kalau misalnya software aplikasinya. Nah, di sini nanti ada beberapa software juga yang mungkin yang susahnya tuh gini sih. Kalau software editing itu rata-rata memang berbayar. Gitu ya, yang apa namanya? Sebenarnya enggak ini ya. Nanti saya ada ininya, apa namanya? Ada file nama aplikasinya lah seperti itu. Nah ini materi-materi aja sih. Nah ini yang pada akhirnya ada beberapa jenis bentuk video itu.
Cuman nanti ini PPT-nya saya share aja di chat ya. Seperti itu. Nah, berikutnya sebenarnya sih saya ada beberapa ini juga ya, video yang nanti saya share linknya, dan itu nanti bisa bisa ditonton lah. Seperti itu. Saya udah bikin beberapa tutorial. Jadi kayak tadi ada PowerPoint PPT audio. Saya sebenarnya bikinnya dari yang paling sederhana itu menggunakan PowerPoint sebenarnya. Itu ada gitu ya, fasilitas itu. Terus Zoom juga pada akhirnya itu juga saya pakai untuk rekaman, bukan untuk video conference pada akhirnya. Itu sih mungkin ya, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya nanti mungkin ada di diskusi lah ya, untuk lebih ininya, lebih lengkap. Terima kasih Kang Jimmy. Mungkin nanti bisa di-share ya link yang dimaksud tadi, sehingga kan teman-teman bisa mempraktekkan, terutama teman-teman dosen di sini. Ya, terima kasih Kang Jimmy. Nah, selanjutnya silakan disimpan dulu aja, dicatat yang ingin bertanya itu ya, sambil mempraktekkan Slido. Di situ ada di kolom chat, Guru Besar Akang Teteh, Bapak Ibu. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan masuk ke kolom chat. Di situ ada www.slido.com dengan kode #KRIS2020 disambung. Nah, selanjutnya, kalau tadi interaktif, engage, dan tips bagaimana kita bisa membangun suatu video interaktif lecture yang baik, maka tentunya ketika secara belajar, setelah dalam proses, kita perlu bagaimana memonitoring kemajuan-kemajuan dari peserta kita. Maka kami persilahkan Kang Hasan untuk bisa menyampaikan monitoring ini. Silakan Kang. Terima kasih Dr. Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejawat sekalian, sedikit nanti sharing terkait dengan monitoring, yang mana sebetulnya ini cukup menantang buat saya karena saya tidak punya background pendidikan maksudnya pendidikan kedokteran, tetapi kita lebih pada sama-sama mencoba menjawab tantangan yang ada di depan mata, yaitu tantangan bagaimana agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, tetap ada proses monitoring, padahal mahasiswa tidak ada di depan kita, gitu ya. Saya share screen sebentar. Ya, bila dalam kondisi normal kita bisa selalu memantau mahasiswa. Screen-nya belum muncul, Kang Hasan. Bentar. Bentar ya. Ya, bila dalam kondisi normal kita selalu bisa memantau mahasiswa, walaupun itu tetap menjadi tantangan karena seringkali kita keluar dari ruangan perkuliahan, kita tidak ada interaksi lagi dengan mahasiswa, atau kita keluar dari ruang tutorial selesai interaksi dengan mahasiswa, yang mana sebetulnya itu dirasakan sebetulnya kurang, karena seringkali di dalam sesi tatap muka itu kita lebih pada menghabiskan waktu dalam formalitas pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai, namun sebetulnya di balik itu semua seharusnya kita bersama berupaya untuk mencoba meningkatkan engagement mahasiswa dengan berbagai cara tentunya, dan kita juga perlu memantau kondisi baik akademik maupun non-akademik yang ada pada mahasiswa. Maka dalam sharing kita kali ini adalah ada 3 topik yang akan dibahas tentang pengawasan proses pembelajar, student engagement, dan pengembangan dan pelaksanaan di FK4. Pernahkah kita melakukan ini? Kalau saya pernah. Saat sedang Zoom meeting,
saya sambil WA, atau saat Zoom meeting saya sedang melakukan aktivitas yang lain-lain. Hal ini juga sangat mungkin terjadi pada mahasiswa kita, seolah-olah dia serius mengikuti sesi tutorial, tetapi di sisi lain sebetulnya dia sedang main Warcraft atau main yang lain gitu ya. Jadi seolah-olah dia engage dengan baik, tetapi kemudian seolah dia memperhatikan, menyalakan video, tapi belum tentu mahasiswa kita konsentrasi penuh terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka berbagai cara perlu kita lakukan, baik dengan menggunakan metode perkuliahan interaktif, komunikasi yang baik selama proses pembelajaran, maupun juga proses pengawasan proses pembelajaran. Sebetulnya untuk apa sih? Ada yang punya komentar melakukan pengawasan? Agar mahasiswanya tidak main Warcraft. Agar mahasiswanya tidak main Warcraft. Jadi terlepas dari itu memang ternyata ada regulasi dari pemerintah, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sana ada mengatur tentang standar proses berbagai macam. Di sini Dr. Astrid yang lebih tahu terkait dengan standar mutu. Namun dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi, di sana ada kurikulum, ada metode pembelajaran, ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yang mana ujung-ujungnya adalah outcome. Learning outcome-nya sedapat mungkin bisa tercapai dengan baik. Maka sebetulnya proses pengawasan ini harus terjadi di setiap aspek. Namun kalau kita fokuskan hanya pada proses pembelajaran saja, ini saja sudah menjadi tantangan buat kita bersama. Bagaimana kita meyakinkan bahwa mahasiswa itu bisa mencapai learning outcome dengan baik dan sebagainya. Tak jarang kemudian kita mendengarkan ada kasus bunuh diri, kasus ini dan kasus itu. Itu adalah sesuatu fenomena yang jelas sudah sangat terlambat. Proses itu kemudian harusnya bisa kita deteksi sejak awal. Maka bila kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu dia sehat atau tidak, dia tidak hadir dalam pertemuan itu karena apa, dia punya masalah pool saat bagaimana, dia sudah makan atau tidak, itu sebetulnya yang sering kali kita lakukan melihat adalah tiba-tiba dia gagal di dalam ujian semester. Yang mana bila kemudian kita bisa melakukan pengawasan, khususnya orang-orang yang borderline ini, kita dapat berupaya agar orang-orang ini kemudian, mahasiswa ini bisa mencapai learning objective dengan baik. Tetapi pengawasan itu tidak semata pada melihat, tetapi juga harus ada intervensi yang diberikan. Intervensi, contohnya adalah interactive learning, misalnya melalui bagaimana dia bisa tetap bermain Warcraft bila tiba-tiba Dokter Indah memberi pertanyaan gitu ya, atau tiba-tiba Prof. Rovina tiba-tiba bertanya, ayo sebut nama lalala sebagainya gitu ya, itu tiba-tiba kemudian mau tidak mau kemudian dia lebih engage daripada mahasiswa dibiarkan berdiam diri. Kemudian di sisi lain penting untuk selalu melakukan tes formatif, karena tes formatif itu kemudian bisa kita lihat progres dari mahasiswa sebelum kemudian dia gagal di akhir, kita sudah bisa mendeteksi dari awal, melihat tugas dan sebagainya, yang mana di sana juga penting untuk adanya komunikasi yang baik antara sesama mahasiswa dan tutor. Harapannya dalam proses pengawasan ini kemudian bisa mendeteksi hal-hal yang tidak kita inginkan, kemudian bisa mengintervensi dari awal sehingga akhirnya mahasiswa ini tidak akan gagal di akhir. Namun yang menjadi tantangan adalah ketika kita menggunakan metode daring, yang mana yang tadi sudah disampaikan, Zoom, dia bisa sambil bermain game. Di sisi lain, kalau kita pakai Google Classroom tantangannya adalah tidak banyak di antara kita yang terbiasa menggunakan Google Classroom, apalagi kelasnya besar, mahasiswa 200 sekian mahasiswa, bagaimana bisa kita memberi penilaian kepada 200 sekian mahasiswa dengan baik gitu ya. Atau kita menggunakan metode yang lain, alhamdulillah kita juga memiliki Live Unpad yang mana di sana juga berbasis Moodle,
interaksi asinkronus di sana sangat terbuka untuk pengembangan. Dr. Afiat luar biasa memberi inspirasi buat saya. Kapan-kapan, ayo kita lihat, kayaknya Dr. Afiat perlu sharing tentang apa yang dibuat oleh tim dari parasitologi, karena menurut saya luar biasa. Tidak sekedar kita membuat video, kita tidak sekedar kita memberi video kepada mahasiswa, tapi juga dalam video itu dengan fasilitas Moodle, kemudian kita bisa menambahkan kuis di tengah jalan. Misalnya video kita 15 menit, kita bagi menjadi berapa sesi, 5 menit pertama ada beberapa pertanyaan, dan video itu tidak akan berlanjut sampai pertanyaan itu dijawab. Itu menjadi salah satu upaya untuk engagement, dan tentunya kita bisa memonitor aktivitas mereka di LIF Unpad. Namun tetap aja, di antara kita semua saya yakin, bahkan ada di antara kita yang belum pernah mengakses LIF Unpad. Karena memang ini adalah sesuatu fasilitas yang luar biasa bagus, tetapi memang tidak mudah digunakan oleh kebanyakan orang. Ini sangat menantang buat semua orang. Tidak hanya buat senior-senior, maaf saya, tetapi juga bahkan saya sendiri pun nggak tahu saya generasi apa ya, tapi tetap buat saya tetap sesuatu yang luar biasa menantang, karena butuh. Jadi kita tidak pernah diajarkan oleh itu, jadi kita tetap harus seolah-olah harus autodidak dan lain-lain. Ini sesuatu yang sangat menantang. Di satu sisi kita juga sedang mengembangkan metode materi pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar materi, tetapi juga metode pembelajaran juga terpaksa kita harus mencoba berkembang. Nah, di sisi lain kita lihat dari student engagement. Kalau kita lihat dari definisi, sebetulnya segala upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk membentuk pengalaman belajar. Nah, kalau bicara tentang pengalaman belajar, tidak semata-mata terdapat ada pada kuliah. Tidak semata-mata ada pada skills lab atau lab activity. Sebetulnya pengalaman belajar bisa kemudian kita buka semaksimal mungkin mereka untuk mengembangkan diri, membuat project dan lain-lain. Itu sebetulnya akan meningkatkan partisipasi dari mahasiswa dan mereka tidak akan bosan. Kalau kemudian hanya tutorial, itu jelas sedikit membosankan buat mahasiswa, dan termasuk saya juga sebagai tutor pun saya cukup bosan dengan aktivitas tutorial. Maka mungkin dalam sesi ini mungkin kita coba kita pikirkan bagaimana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan engagement dengan apapun. Tujuannya adalah tujuan pembelajaran tercapai, pengalaman belajar jadi lebih banyak. Nah, bagaimana caranya? Saya lupa referensinya, saya tidak tulis. Yang pertama adalah memang membangun suasana akademik yang baik, beri trigger yang baik dengan exercise, case, atau latihan, tantangan, apapun itu ya. Tetapi jangan semata-mata hanya ini yang kita lakukan, jangan lupa memberikan feedback. Feedback ini penting, jangan sampai kita hanya memberikan tugas, tapi tugas itu kemudian tidak diberi nilai. Ini sangat mengecewakan dari sisi mahasiswa. Mereka udah capek-capek membuat tugas, tetapi kemudian tidak dinilai. Ini bagaikan, ya buat apa sih saya buat tugas gitu ya. Nah, sisi lain adalah mereka juga perlu kita berikan harapan dan target. Kamu harus sampai segini, kamu bisa lebih dari ini, dan sebagainya. Nah, ini yang penting, yang lain. Jadi tidak sebatas pada bahwa kelas itu dibiarkan terbuka, sudah ada kelompok ketua case sudah bisa mengendalikan proses tutorial seolah-olah sudah baik, tetapi tetap peran dari tutor itu juga penting, memberi motivasi, menjadi contoh dan sebagainya. Ini lebih baik bisa personal dan bisa kelompok, itu akan lebih baik. Dan yang juga sangat penting adalah membuat hubungan baik, bukan hanya di level mahasiswa, antar mahasiswa, tapi juga bagaimana kita menempatkan diri sebagai dalam kutip teman dari mahasiswa ini dalam kondisi tertentu, sebagai role model pada kondisi tertentu. Ini menjadi penting, karena dengan ini semua maka mahasiswa akan lebih berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana
yang terjadi di FK Unpad. Sementara beberapa tantangan dengan pandemi ini menjadi suatu yang luar biasa menantang bagi kami semua. Yang mana kalau kita perhatikan dalam semester ini saja ada tutorial 12 grup 4 angkatan. Ada skills lab 12 grup 4 angkatan, 6 grup gitu ya. Yang mana sebetulnya kalau kita aktivitas yang biasanya kita menggunakan kertas untuk absensi, kita menggunakan kertas untuk memberi case dan sebagainya. Sementara dosen sudah jelas siapa yang datang hari itu, dia langsung masuk ke kelas. Di sisi lain, dalam kondisi saat ini semua dilakukan dalam kondisi daring, yang mana menjadi tantangan adalah bagaimana mencatat kehadiran. Pakai Google Form. Google Form bagaimana menjamin bahwa yang diisi adalah benar. Hanya sekedar diisi oleh mahasiswa jelas tidak benar. Tetapi kalau diisi oleh dosen juga sulit untuk mengisinya, siapa nama mahasiswa dan sebagainya. Itu menjadi tantangan untuk grup sebanyak ini. Apalagi kalau kita bicara tentang progres kelompok. Bagaimana kemudian dari satu tutor pindah ke tutor yang lain, bagaimana seorang tutor itu bisa mengetahui sebelumnya mahasiswa sudah belajar tentang apa. Ini menjadi tantangan ketika tidak ada sesi tatap muka. Kalau tatap muka biasa mungkin kita minta logbook atau catatan kelompok gitu ya. Tetapi kalau kondisi seperti ini tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi progres individu, memberi feedback secara individu, kemudian memberikan materi ajar dan lain-lain. Bahkan informasi dosen ini yang akan menjadi tutor kelompok X dan Y misalnya, itu menjadi tantangan karena bisa jadi informasi tidak lengkap atau sumber informasinya tidak jelas dan sebagainya. Oleh karena itu kemudian kami mencoba mengembangkan aplikasi Learn Pro FK Unpad. Tujuannya beberapa banyak tujuan yang kami pikirkan untuk proses untuk pengembangan aplikasi ini. Namun pada dasarnya adalah kami berupaya untuk melihat bagaimana memonitor, jadi alat monitoring kehadiran mahasiswa, melihat progres kelompok, progres individu, dan lain-lain. Mari kita lihat bagi teman-teman sejawat sekalian yang sudah memiliki akses, mungkin boleh mengaksesnya. Di sana sebetulnya kalau kita lihat ada fitur di bawah, ada tab informasi, ujian, dan lain-lain. Ini juga memang digunakan untuk ujian skripsi. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat jadwal KBM dan lain-lain sebetulnya di dalamnya. Nanti saya tunjukkan. Contoh ini, ketika kemudian misalnya Pak Dekan menginginkan data laporan kehadiran tutor, maka mahasiswa mencatat kehadiran tutor memberi catat kehadiran mahasiswa, maka secara otomatis catatan itu kemudian masuk ke dalam spreadsheet yang mana dari dari admin prodi kemudian bisa langsung mensupport data tanggal sekian siapa-siapa saja yang hadir dan ini kehadirannya real bukan manipulasi gitu. Jadi karena itu data dari mahasiswa, informasi jelas dari mahasiswa. Kemudian di sisi lain kemudian kita juga bisa melihat catatan performa dari mahasiswa itu yang diisi oleh tutor. Jadi dia superior, dia perform, dia less perform, ini dan bahkan dia absen. Ini juga ada langsung catatan otomatis masuk ke dalam sistem. Nah, ini contoh dari progres kelompok, di mana di sana ada catatan learning issue yang mereka pelajari, yang mana setiap tutor kemudian bisa melihat kelompok ini sebelumnya sudah belajar tentang apa, bahkan ada link notulen kelompok. Ini salah satu upaya kami meningkatkan engagement. Jadi mereka diminta untuk memberi komentar atau hal yang paling menarik. Ini contohnya pada kasus EMS kemarin ada komentar dari mahasiswa, kok bisa sih ada obat yang kemudian obat yang berbahaya kemudian dijual bebas misalnya sehingga memberi efek samping macam-macam. Ini kemudian menjadi trigger buat mereka untuk saling berinteraksi. Di sisi lain ada progres individu. Jadi setiap kali tutor memberi feedback bahwa dia superior, dia less perform, kemudian bisa tercatat, di sisi lain itu menjadi semacam koleksi poin bagi mereka untuk, wah saya sudah berapa poin superior. Dan di dalam aplikasi mereka bisa melihat, saya sudah progresnya seberapa banyak, seberapa level saya sudah setinggi apa gitu ya. Bahkan aktivitas catatan
nilai formatif pun akan dapat dilihat oleh setiap mahasiswa tapi tidak dilihat oleh mahasiswa yang lain. Jadi ini individual, sehingga yang menjadi tantangan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Indah ketika memberi kuis-kuis yang dari luar, Kahoot atau Slido dan lain-lain, memungkinkan kemudian kita ambil, karena itu menjadi sebuah catatan yang sangat menarik buat mahasiswa bahwa saya sudah sampai di mana, saya progresnya sampai di mana. Ini menjadi hal yang cukup menarik buat mahasiswa, dan kita akan lihat respon dari mahasiswa nantinya. Di sisi lain, tugas-tugas pun ada di sana. Ini jadi bagaikan portofolio dari mahasiswa, tugas konsep map dan voice note di sana juga ada. Ini jadwal. Jadwal, kalau kita pengen lihat jadwal, bahkan materi ajar juga ada di sana. Ini tanggapan dari mahasiswa. Setelah kemudian kita bertanya kepada mahasiswa, aplikasi bagian fitur mana yang paling mereka sering gunakan. Ternyata memang satu, jadwal. Karena sangat penting buat mereka. Karena mereka bisa lihat siapa tutor yang terjadwal, kemudian mereka mencari kontaknya dari mana. Dan yang menarik lagi adalah ternyata profil pribadi ini menjadi salah satu fitur yang sangat mereka jadi nomor 2 setelah jadwal. Jadi kelihatannya mereka betul-betul ingin dihargai, ingin diapresiasi. Ini menjadi salah satu tantangan buat para dosen bagaimana bisa mengapresiasi secara individu, bukan hanya secara kelompok, tetapi secara individu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita bersama. Dan hal ini yang lebih menarik buat saya, karena ternyata dengan pemberian global rating tadi, orang-orang, sebagian mahasiswa kemudian merasa bahwa ketika dia mendapatkan global rating yang baik ataupun apapun hasilnya, ini menjadi pendorong dia untuk meningkatkan performance. Itu kenapa jadi bahwa kita perlu memberi apresiasi, setidaknya seminimal mungkin kita menilai performance mereka setiap sesi, yang mana di situ sudah kami fasilitasi. Yang harapannya sebetulnya ini juga akan meningkatkan motivasi mereka dan sebagainya. Ini adalah beberapa catatan bahwa mereka menganggap bahwa aplikasi ini mampu untuk menilai, untuk monitoring dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang yang tadi, lebih pada monitoring. Tetapi di sisi lain, kalau secara akademik itu baru secara akademik. Secara non-akademik, perlu kemudian kita memberi wahana yang lain kepada mereka untuk kemudian bisa mengapresiasikan atau berkolaborasi bersama dalam upaya mengimplementasikan apa yang mereka sudah pelajari. Jadi bila berkenan juga silakan mengakses ini. Di sana terdapat kumpulan karya dari mahasiswa luar biasa. Mereka bisa membuat sejumlah karya poster yang sangat menarik. Bahkan ada yang membuat video seperti ini. Maaf. Ya, saya hentikan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas mahasiswa, sebetulnya mahasiswa kita sangat luar biasa dan sangat kreatif. Namun saja mungkin kita kurang memberi stimulasi kepada mereka. Jadi kalau kita bisa memberi stimulasi yang baik, akan lebih menantang buat mahasiswa. Iya, ini apa nih? Sebentar. Background itu ada yang... Ada suara. Nah, itu. Iya. Ya, jadi yang terakhir dari saya adalah, namun dari itu semua kita tetap perlu melakukan pengembangan. Didapat bahwa data bahwa tidak semua dosen terlibat, ini juga menjadi tantangan dosen, karena memang satu sisi memang hal yang baru. Di sisi lain juga ini juga kami punya keinginan untuk mengembangkan ini ke arah menjadi dari mahasiswa, menjadi catatan akademik dia selama proses pembelajaran, dan ini menjadi data yang menantang, dan tentunya kita harus merespon data yang ada
Data yang ada dalam arti bila mereka mendapatkan hasil yang kurang baik atau formatif yang kurang baik, what next? Apa yang perlu kita intervensi dari orang-orang, dari mahasiswanya? Demikian mungkin yang sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka kalau tadi monitoring dari sisi proses, tentunya input juga sudah, monitoring sisi proses sudah, maka bagaimanakah dari sisi output? Nah, silahkan ini pada Dr. Afiat, di mana akan menyampaikan apa tentang peer review. Silahkan, Dok. Kang Afiat. Ya, terima kasih Dr. Ghazali. Bisa di slideshow, Kang? Iya, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana memanfaatkan LMS dalam proses assessment ya. Jadi terima kasih sebelumnya pada Dr. Jali dan Pak Dekan yang telah memberikan kesempatan ini. Di sini saya akan membawakan sharing tentang peer assessment menggunakan LMS kita, yaitu Live Unpad yang berbasis Moodle. Apa sih sebenarnya peer assessment ini? Mungkin kita sudah pada tahu ya, peer assessment itu merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sejawatnya atau terhadap rekan-rekannya. Menurut teori pendidikan ini sangat-sangat powerful untuk meningkatkan metakognitif. Jadi proses berpikir mahasiswa melalui pengerjaan tugas yang ditugaskan oleh gurunya, kemudian juga saat dia menilai sejawatnya, sejauh mana sejawatnya itu mempresentasikan atau melakukan performance dengan baik atau tidak, mana yang kurang, dan bagaimana dia memberikan feedback. Itu kan perlu proses berpikir. Nah, peer assessment ini juga mendukung critical thinking. Jadi mahasiswa itu, mereka itu kreatif, mereka itu sebenarnya kritis, asal distimulus. Benar kata Dr. Hasan, saya sepakat sekali. Kita harus memberikan stimulasi untuk assessment ini. Mereka itu sangat kritis terhadap apa sih yang salah dari performa mahasiswa ini, apa yang salah dari pola berpikir temannya, dan lain-lain. Kemudian ini juga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi ajar. Kita harus memberikan evaluasi terhadap apa yang mereka capai. Tapi kan itu ada keterbatasan karena jumlah siswa kita sangat banyak, sedangkan dosen itu terbatas. Sehingga peer assessment ini penting gitu. Kemudian ini juga media untuk meningkatkan tanggung jawab dari mahasiswa. Kalau misalnya kita tidak memberikan tugas dan kita juga tidak pernah memberikan feedback, mereka juga tidak akan peduli. Sehingga kalau misalnya kita berikan tugas, stimulus berupa coba kamu evaluasi rekan sejawat kamu, bagaimana performanya, bagaimana presentasinya, mereka akan lebih terpacu untuk merasa bertanggung jawab, saya harus menilai teman saya. Dan penilaian itu juga biasanya bisa ada dua macam. Bisa mereka itu abaikan, artinya mereka asal menilai, bisa juga ada yang benar-benar bertanggung jawab. Mereka benar-benar mengkritisi langkah-langkah dari teman-temannya supaya temannya itu mendapatkan feedback untuk meningkatkan atau memperbaiki performance atau presentasinya atau pengetahuannya. Nah, dengan cara ini kita juga dapat meningkatkan atau mendorong mahasiswa-mahasiswa yang tadinya pasif, dia hanya datang kuliah saja, nongol di Zoom misalnya, atau seolah-olah mendengarkan, tapi ternyata pura-pura seperti itu ya, hanya tatap muka atau hanya store muka saja, kemudian mereka nunggu ujian. Ini sangat tidak baik. Mahasiswa-mahasiswa yang pasif seperti ini perlu untuk didorong supaya mereka menjadi aktif, dan salah satunya adalah dengan peer assessment ini. Dan salah satu manfaat yang paling besar adalah dengan adanya peer assessment, mereka akan saling memberikan feedback. Yang feedback itu sangat bermanfaat untuk teman-temannya. Jadi
Dan bukan saja dari sejawatnya, dosen-dosen yang memonitor juga dapat memberikan feedback-nya. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, dosen pun jadi tahu. Misalnya ada kesalahan pola berpikir atau pengertian, pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi, dengan adanya peer assessment ini kita bisa menilai, oh ternyata banyak pemahaman mahasiswa yang salah selama ini, sehingga dosen pun akan bisa mendeteksi. Kenapa dilakukan peer assessment ini? Ini sebabnya adalah salah satunya yang saya identifikasi yaitu adanya waktu yang terbatas. Kita tahu waktu kita nggak banyak dan bukan hanya pendidikan saja yang kita harus wajib mengerjakan, tapi ada aktivitas-aktivitas lain di luar itu seperti riset, pengabdian, dan lain-lain. Sedangkan jumlah dosen itu sedikit, sedangkan mahasiswa sangat banyak. Satu angkatan saja, angkatan tahun ketiga kemarin 270-an. Sedangkan dosen untuk lab activity, misalnya kemarin saya hanya berempat. Kalau misalnya kita harus menilai satu-satu bagaimana sih pemahaman mahasiswa, itu sangat-sangat sulit. Makanya kami kembangkan penilaian-penilaian yang salah satunya adalah peer assessment ini di luar assessment yang lain. Dan ini sangat penting untuk tes formatif seperti kata Dr. Hasan. Kita harus menilai proses belajar kita, proses pembelajaran yang kita berikan, apakah sudah sesuai dengan yang ingin kita capai atau belum. Dan ini harus salah satunya bisa dinilai dengan peer assessment. Nah, dalam peer assessment ini, tentu untuk berjalan efektif kita banyak ekspektasinya. Yang paling penting adalah ekspektasi kita supaya ini dapat berjalan dengan baik, bahwa mahasiswa itu jujur gitu ya. Baik dalam mengerjakan tugasnya dan juga dalam menilai tugas dari sejawatnya. Ketika kejujuran ini tidak tercapai, maka apa yang kita harapkan tidak akan tercapai juga. Bisa aja mahasiswa karena kecenderungan, wah ini temannya, mereka kasih bagus, dan tidak objektif ya. Jadi yang kedua yang kita harapkan adalah objektivitas supaya peer assessment ini berjalan dengan baik. Bagaimana caranya supaya objektif nanti kita akan bicarakan. Kemudian yang kita harapkan juga adanya konstruktif feedback yang membangun, feedback yang sangat baik untuk meningkatkan atau memperbaiki pemahaman mahasiswa. Tujuan dari peer assessment ini sendiri, yang pertama itu self-evaluation. Jadi selain dia menilai sejawatnya, dengan secara tidak langsung dia juga akan menilai dirinya sendiri. Ketika dia menilai, oh kenapa sih dia melakukan hal yang lain? Kenapa dia menjelaskan dengan penjelasan yang lain? Maka dia akan berkaca dari apa yang dia jelaskan. Loh, kok saya begini ya? Kenapa berbeda dengan dia? Berarti ada yang salah satunya gitu. Kemudian juga tujuan yang lain adalah peningkatan dari knowledge maupun skills. Tergantung dari evaluasi apa yang kita lakukan. Apakah untuk evaluasi tentang pemahaman atau evaluasi terhadap bagaimana mereka melakukan keterampilan klinik misalnya. Nah, untuk menjamin supaya peer assessment ini berjalan efektif, kita perlu beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah assessment tools. Kita butuh sistem, kita butuh media. Kemudian kita juga harus menancapkan ya learning goals-nya tuh apa sih, kita harus share ke mahasiswa, ini tujuannya seperti ini tujuannya seperti itu. Kemudian juga yang sangat penting adalah assessment rubric atau checklist. Ini yang biasa kita buat ketika menguji mahasiswa dalam SOKA misalnya, atau menguji mahasiswa dalam OSKE. Itu kan ada checklist yang harus dipenuhi. Ketika kita tidak memberikan batasan-batasan atau guidelines, kita bebaskan mahasiswa menilai sejawatnya, maka mereka akan menilainya secara tidak terstandar gitu. Dan kita juga sulit untuk menilainya. Jadi ketika kita buat guideline-nya, checklist-nya, ini yang harus dinilai poin-poin ini. Kemudian
kalau mereka ini menjelaskan seperti ini, nilainya seperti ini. Kalau mereka hanya menjelaskan sedikit, nilainya seperti itu. Itu yang penting, supaya objektivitas itu terjaga gitu. Dan mereka nggak akan menilai secara subjektif. Begitu juga dengan guidance to perform. Guidance itu apa sih yang kita inginkan dari mahasiswa tentang tugas itu. Misalnya kita kasih case, kemudian kita minta mahasiswa harus menjelaskan poin-poin ini. Atau ketika kita minta mahasiswa untuk melakukan skills klinik tertentu, maka kita harus terlebih dahulu memberikan video, contoh video yang terstandarisasi, yang itu merupakan prosedur yang benar sebagai standar bahwa mereka melakukannya secara benar. Nah, dalam hal ini untuk sebagai media untuk memudahkan kita melakukan peer assessment, sebenarnya kita sudah memiliki, yaitu LMS atau Learning Management System, yang dalam hal ini Unpad memiliki Live Unpad yang berbasis Moodle. LMS ini sangat powerful, ya, sangat-sangat bermanfaat untuk kita, sangat memudahkan. Kemudian ini juga bisa memfasilitasi peer assessment itu berjalan secara sistematis. Jadi tidak, kalau misalnya kita tanpa sistem, maka kita akan direpotkan sendiri dengan bagaimana membagi, ini harus diserahkan ke siapa, ini siapa yang menilai, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita memiliki atau menggunakan LMS, maka sistematik dan automatically-nya itu bisa berjalan dengan baik. Otomatis misalnya mahasiswa ketika menilai, nilai langsung masuk, kemudian misalnya satu orang mahasiswa dinilai oleh 2 orang, dan itu langsung ada kalkulasi berapa nilainya. Feedback-nya pun demikian, feedback yang dimasukkan oleh peer itu akan diketahui oleh yang bersangkutan, sehingga mereka bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, prosesnya dalam peer assessment ini, pertama mereka akan membuat tugasnya. Kemudian mereka akan mensubmit di LMS. Kemudian oleh sistem ini akan didistribusikan. Misalnya Dr. Jali membuat tugas, nanti oleh sistem tugasnya ini dalam bentuk video itu akan dinilai oleh Dr. Hasan atau oleh Dr. Eko. Begitu pula dengan Dr. Eko, nanti ada yang menilai yang lain. Gitu. Ini bisa diatur secara otomatis. Berapa reviewer akan menilai berapa orang mahasiswa, atau satu orang mahasiswa harus menilai berapa rekan sejawatnya, seperti itu. Dan itu kita akan diberikan kesempatan untuk menilai berdasarkan guidance yang dibuat oleh dosen sebelumnya. Ini adalah workflow bagaimana kalau kita menggunakan LMS. Step-step yang harus kita laksanakan sampai akhirnya mahasiswa mendapatkan feedback dan penilaian dari rekan-rekan sejawatnya. Pertama, setup phase, ini kita memberikan tugasnya, deskripsi tugasnya itu apa aja. Kemudian submission phase, ini waktu dibuka untuk submit, mahasiswa diberikan kesempatan sebelumnya untuk mengerjakan, kemudian kita tentukan waktu kapan open, kapan submission itu di-open. Kemudian setelah itu assessment. Assessment ini ketika semuanya sudah tersubmit, maka oleh sistem akan dibagi-bagikan ke rekan-rekannya, dan rekan-rekannya juga akan memberikan penilaian di assessment fase. Ini dengan guidance yang sudah ada. Kemudian setelah itu sudah dinilai oleh rekan-rekannya, kemudian dosen akan menilai, mengevaluasi bagaimana rekan-rekannya itu menilai sejawatnya. Kalau misalnya ada yang kurang objektif, dia berwenang untuk menurunkan nilai atau memberikan negatif feedback kepada mahasiswa yang melakukan penilaian dan sebagainya. Sampai akhirnya itu ditutup ya. Dan fitur-fitur ini bisa kita dapatkan di Moodle itu dengan fitur yang namanya workshop. Oke. Untuk peer review assessment ini kami udah beberapa kali mengadakan. Yang pertama itu di Unpas sebenarnya, kebetulan saya ditugaskan di sana.
tahun lalu kita sudah mulai untuk melakukan peer assessment untuk Skills Lab. Kebetulan di sana ada sistem di mana mahasiswa itu harus mensubmit video sebelum mereka masuk ke Skills Lab, ke hari H-nya. Jadi ketika dia masuk ke Skills Lab, mereka sudah tidak kosong lagi. Jadi sudah ada belajar dan sudah membuat video. Di situ kita melakukan penilaian. Kemudian pada journal reading itu di S2 IKD, saya pernah melakukannya. Dan yang terakhir kemarin yang baru itu di lab activity parasitologi di sistem GIS tahun ketiga. Itu ada 270 mahasiswa yang berpartisipasi. Nah, dalam membuat peer assessment ini, kita harus sediakan yang pertama terlebih dahulu adalah assessment guide. Supaya penilaian itu bersifat secara objektif, kita harus membuat kriteria-kriteria penilaian seperti ini, seperti rubrik. Jadi, kalau misalnya kita di point nodal evaluation itu, di Skills Lab itu kan ada checklist ya. Checklist ini harus kita terjemahkan ke rubrik form di Moodle atau di LMS. Misalnya, ini menyapa pasien ya dengan baik, itu ada performance scale-nya 0, 1, dan 2. Kita harus terjemahkan 0 itu kalau misalnya tidak dilakukan. Misalnya, kalau mahasiswa akan mendapatkan nilai 1 ketika dia hanya salam saja atau hanya memperkenalkan diri saja. Dan dia akan mendapatkan 2 kalau misalnya mereka melakukan kedua-duanya. Atau seperti ini, mahasiswa menanyakan identitas. Misalnya mereka dapat 0 kalau tidak menanyakan identitas. Menanyakan kurang dari 4 mendapat 1, dan menanyakan lebih dari 4 mendapatkan nilai 2. Form ini yang nanti akan dinilai atau dinilai oleh mahasiswa ya, oleh peer. Jadi mereka tinggal mengklik saja ketika melihat video dan melakukan penilaian. Ini merupakan video ya, bagaimana penilaian itu atau peer assessment itu berjalan. Jadi ini saya buat di Live Unpad beberapa hari yang lalu di sistem gastrointestinal. Ini ya. Jadi kita ada lab activity parasitologi. Di situ kita juga masukkan materi-materi asinkronus lainnya seperti quiz, kemudian game, dan video interaktif. Dan ini ada tugas case analysis, ada 4 grup, dan tiap grup itu berbeda case-nya. Ini contohnya pada tugas case analysis grup A. Jadi mereka akan menemukan halaman seperti ini, ada deskripsi, kemudian case 1. Case-nya itu tentang seorang penderita amebiasis. Ya, dari case itu kemudian ceritanya ada pemeriksaan lab. Di sini kita masukkan video yang menggambarkan gambaran mikroskopik. Ya, di situ ada kista dari ameba, kista amuba, kemudian juga ada tropozoid ya yang bergerak-gerak. Nah, dari situ kemudian kita berikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan case analysis terhadap kasus ini. Di sini juga kita sertakan hasil X-ray-nya dan juga USG yang menggambarkan adanya absces hepar. Nah, ini dia tugasnya, apa saja yang mereka harus lakukan. Ada case analysis, kemudian menerangkan tentang agent of infection-nya, life cycle-nya, dan lain-lain. Setelah itu, masuk ke submission phase atau fase untuk membuat video dan mensubmitnya. Di sini kita juga berikan guidance bagaimana cara mengupload video ke YouTube, ya, dan juga bagaimana cara mensubmit tugas supaya mereka tidak salah dalam mensubmit tugas. Nah, dalam hal ini kita buat videonya itu di-upload ke YouTube. Dan kita hanya menyematkan URL-nya saja dalam bentuk unlisted. Nah, setelah itu, setelah itu disubmit, kemudian fase selanjutnya adalah fase assessment. Di sini udah ada penilaian. Jadi misalnya Muhammad Hafiz itu dinilai oleh 3 orang, masing-masing memberikan 67, 78, dan 78. Oke. Dari chief complaint ini NPM ini kayak salah ada satu sentimen gitu ya. Ya, kita bisa
Nah, ini salah satu contoh mahasiswa yang mensubmit tugasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Perkenalkan, nama saya Muhammad video. Rifki Fadilah dengan NPM 1301110180016. Severe pain atau rasa sakit pada bagian upper abdomen. Lalu yang kedua ada sendiri sudah saya jelaskan khusus besar. Oke, ini mahasiswa yang kedua, mereka juga membuat video. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa membuat video bahkan lebih kreatif daripada kita dosennya. Kasus yang ini juga. Kemudian bagaimana cara asesmennya? Ini misalnya mahasiswa yang ditugaskan, mereka akan mendapatkan di halamannya video-video yang diberikan oleh mahasiswa yang harus dinilai. Nah, seperti ini. Kita kasih kriteria, kemudian mereka memberikan feedback ya. Penilaian juga, misalnya dari 10, dia ngasih 10. Kemudian ini merupakan hasil dari feedbacknya. Apa yang dia sarankan, apa yang salah, misalnya apa yang kurang, itu dituliskan di sini. Dan ini ketika sudah di-close, maka mahasiswa yang bersangkutan bisa melihat kapan saja selama LMS itu aktif. Jadi untuk mereka mengevaluasi diri itu sangat penting. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ini yang skills lab yang di Unpas. Ini juga sama. Tapi bentuk guidance-nya adalah dalam bentuk rubrik. Jadi point nodal evaluation yang diterjemahkan ke dalam assessment form gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari checklist yang ada di Skills Lab ini diterjemahkan ke dalam form ini. Mereka hanya tinggal klik, nanti otomatis hasilnya akan muncul. Kemudian feedback juga bisa diberikan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Ini hasil akhir ya. Misalnya mahasiswa ini dapat nilai 80 dari performance-nya, dan ini adalah nilai bagaimana penilaian untuk bagaimana cara dia menilai ke orang lain. Jadi ini hasilnya, grade for submission, performanya ada 72 dari 80 nilai total. Kemudian cara dia menilai ini 10 dari 20. Ini disebabkan kalau misalnya ada 3 mahasiswa yang menilai 1 orang, kemudian 2 orang memberikan nilai hampir mirip, sedangkan dia memberikan nilai jauh sekali. Maka sistem akan mendeteksi bahwa dia menilainya tidak secara objektif gitu. Ya. Nah, walaupun kelihatannya mudah, tapi banyak kendala sebenarnya yang kita alami. Tapi kendala-kendala itu tidak signifikan gitu ya. Dari kemarin hari Selasa saya mengupload tugasnya, kemudian paginya itu sudah kumpul semua 260 mahasiswa, hanya 14 mahasiswa aja yang lalai. Dan ketika perpanjangan waktu semuanya mengumpulkan. Jadi ada dari mahasiswa, misalnya mahasiswa itu tidak peduli, kemudian kejujuran yang kurang dan tidak objektif misalnya. Kemudian kendala lainnya adalah untuk dosen. Ini untuk membuat assessment rubrik yang bagus itu juga agak sulit ya. Dan faktor eksternal itu berupa internet connection-nya yang kurang dan juga unstable LMS server. Misalnya kemarin kita rencanakan hari Selasa pagi, ternyata yang online itu ada 2.500 mahasiswa sehingga LMS-nya tidak bisa digunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat untuk pendidikan di FK4. Terima kasih Dr. Jali. Kemudian terasa sekali bentuk-bentuk inovasi yang bisa dikembangkan terutama pada aspek assessment. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan juga ditujukan kepada beberapa materi. Saya mulai dulu dengan pemateri pertama. Pertanyaan untuk Dr. Indah di sini kebetulan anonimus begitu. Apa sih pitfall yang tersering dari kuliah interaktif di kelas besar? Nah, gimana? Ada nggak tips-tips untuk mengatasinya nih untuk Teh Indah?
Kemudian pertanyaan untuk Teh Hale, mohon dicatat dulu aja ya, nanti kita jawab sama-sama. Untuk Teh Hale, apakah kuliah interaktif ini yang terutama tadi disampaikan menggunakan active presenter, itu bisa digunakan oleh ilmu lain seperti selain anatomi, misalnya biokimia atau biologi sel atau ilmu klinik malahan misalnya. Terus apakah bisa menggunakan platform Macintosh? Karena tadi mungkin disampaikannya dengan platform Windows. Nah, lalu pertanyaan untuk Kang Jimmy. Kang, itu videonya boleh di-save nggak tuh, Kang? Kelihatannya nih ada yang ingin langsung save si video tadi, begitu. Untuk Dr. Hasan, kenapa mahasiswa tidak banyak menggunakan informasi bidang riset? Nah, ini saya nggak ngerti kenapa bidang riset ya. Nah, lalu pertanyaan untuk Dr. Afiat, kira-kira berapa lama ya membangun sebuah modul lengkap menggunakan platform Moodle atau Live Unpad ACID? Apa tipsnya untuk dosen yang baru pertama kali menggunakan Moodle sebagai LMS? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mungkin bisa dimulai dengan Teh Hale. Silakan Teh Hale. Ya, terima kasih banyak Dr. Ghazali. Saya coba jawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk selain anatomi? Tentu saja bisa ya menurut saya, karena kayaknya yang mengembangkan aplikasi ini juga tidak berpikir secara spesifik harus apa. Kalau saya juga melihat mungkin yang sama-sama harus memakai gambar, menunjukkan gambar itu histologi, misalnya mikrobiologi, kalau pengen lihat bahasa lamina di mana, misalnya tadi juga saya memang tidak sempat menunjukkan, tapi di situ kita bisa memasukkan gambar, menampilkan gambar, atau video pun yang dari luar, yang bukan kita buat misalnya, atau videonya sudah kita rekam, lalu kita masukkan juga bisa, terus kemudian ditunjuk-tunjuk. Jadi menurut saya cukup versatil, tergantung mau digunakan untuk apa, nggak harus kedokteran, even bisa yang lain-lain juga. Kalau sepengetahuan saya sih untuk active presenter sendiri di Mac bisa. Seandainya tidak bisa pun, sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi lain. Contohnya yang saya tahu ada juga yang menggunakan screencast Omatic namanya di Mac itu. Terus pakai Zoom, mungkin kalau pakai Zoom bisa untuk merekamnya, nanti di editnya bisa di active presenter tadi gitu sih. Terus yang kedua apa tadi ya? Tadi saya mau komentarin juga, kebetulan ada penjelasan dari Dr. Hasan, engagement gimana, kayak tadi kata Dr. Hasan, video 5 menit, terus setelah 5 menit ada pertanyaan dulu yang harus dijawab supaya mereka bisa lanjut. Itu bisa dibuat di active presenter juga, jadi di tengah-tengah itu kita bisa memasukkan slide yang isinya si mahasiswa atau audiens itu harus klik dulu, nanti ada jawabannya, mereka bisa lihat jawabannya apa, baru videonya maju gitu. Jadi satu aplikasi selain untuk merekam, kemudian juga bisa untuk mengedit hasil rekaman kita kelihatannya ya. Betul. Dalam bentuk slide-slide itu. Dalam bentuk slide-slide. Terima kasih Teh Hale. Teh Indah, mohon tanggapannya Teh Indah terhadap pertanyaan tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya rasa sama ya, di kelas besar itu tantangan yang paling besarnya adalah mengkondisikan, tentunya mengkondisikan orang yang banyak, yang besar, baik ini offline maupun online, saya rasa sama. Nah, kalau saya pribadi biasanya waktu di awal kelas atau pada saat misalnya saya akan rutin di kelas itu seminggu sekali, maka biasanya yang pertama saya lakukan adalah ini sih, mengeset atau membuat rule. Itu cukup, menurut saya cukup bisa membuat salah satu hal yang bisa membuat kelas jadi terkondisikan gitu. Jadi rule bersama-sama mereka yang bikin, sehingga nanti ya kalau misalnya ada apa-apa kita sudah bisa balik gitu. Sudah ada nih rule-nya seperti ini gitu. Jadi bisa, dan memang bisa dibilang juga tergantung dari dosennya juga ya, pematerinya. Kalau kita semakin sering kita jam terbangnya, semakin sering kita memberikan kuliah di kelas besar, itu juga sedikit banyak jadi memberikan ini sih pengalaman. Jadi ya
bisa sih sebenarnya, maksudnya ya jadi pengalaman itu jadi bisa membuat kita jadi lebih bisa mengkondisikan kelas. Itu sih saya sih kalau dari saya mungkin rules sih, tata tertib di awal kita berikan sehingga nantinya pengkondisiannya akan lebih mudah. Begitu Dr. Ghazali. Baik, terima kasih. Jadi kunci dari kita mengatur kelas secara sinkronus terutama ya Teh ya, artinya rules tadi ya, begitu. Ya memang kalau tadi bentuknya adalah asinkronus yang disampaikan oleh Teh Hale, ini memang sinkronus itu tantangan luar biasa ya, apalagi juga waktu untuk kita optimal melakukan sinkronus ini. Nah, pertanyaan untuk Kang Jimmy, Kang. Nah, apakah file tersebut tadi bisa di-save nggak tuh, Kang? Mohon tanggapan Kang Jimmy. Ya, boleh banget. Oh, boleh. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kang, baru aja. Dalam memberikan file asinkronus ini menggunakan platform apa? Apakah ada folder kelas atau dikirim secara manual? Nah, ini maksudnya gimana nih, Kang? Silakan, Kang. Ya, kalau itu kan sebenarnya hasil rekaman kita untuk di-share ke mahasiswa tuh mungkin platformnya apa gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya kan ini bisa gue pakai Google Classroom pun bisa gitu. Kalau misalnya mau semanual itu, kita share linknya, akhirnya itu bisa di-download, bisa ditonton, itu juga bisa. Kalau saya sebenarnya sih memang untuk sekarang mencoba ya, maksudnya saya sebagai orang e-learning juga baru sekarang malah gitu ya, punya mata kuliah di Live gitu ya, gara-gara ya masa sih saya nggak punya kelas di Live gitu, akhirnya saya coba paksa lah gitu. Akhirnya ya mungkin ini tampilan Live saya gitu ya, mungkin bisa terlihat. Silakan, Kang. Ya. Nah ini kelihatan ya? Ya, terlihat, Kang. Nah, ini ada mata kuliah saya, produksi program TV, ketika diklik. Nah, di sini tuh ada saya uploadnya di YouTube gitu ya, upload di YouTube, dan ini nanti bisa di-play Nah, ini memang kalau saya bikinnya agak serius sih gitu ya. Jadi pakai green screen gitu ya, terus background-nya ini gitu. Karena kasarnya di studio saya aja ada gitu. Karena bikinnya di kampus gitu. Ya. Tapi tadi ada yang nanya juga gitu ya, kalau misalnya via chat, misalnya kita mau produksi tapi nggak kelihatan, ini saya kayak yang selancar itu ngomong gitu ya. Padahal ini saya benar-benar baca, karena produksinya nih kalau misalnya di studio pakai prompter, jadi kayak presenter lagi baca berita gitu. Jadi itu sebenarnya ada teks gitu sebenarnya. Nah ini plus saya biasanya saya ngasih juga ini materi nggak paling 10 sampai 12 menit. Nah, tapi nanti setiap itu selalu ada tugas gitu. Ada tugas yang sebenarnya tugasnya juga sederhana, 1-2 halaman untuk bagaimana materi yang saya sampaikan itu bagaimana sih pemahaman mereka. Jadi sederhana aja gitu untuk melihat. Dan itu saya lihat juga bentuk tugasnya benar-benar yang pendapat mereka. Jadi bukan di internet pun nggak ada gitu sebenarnya. Jadi benar-benar pendapat mereka yang cuma 1-2 halaman dan akhirnya dikumpulkan. Nah, kalau misalnya enaknya pakai Live, itu pada akhirnya setiap pertemuan itu terkumpul di sini. Kayak misalnya saya lihat di sini, ini tugas. Nah, di sini udah kelihatan nih, partisipan ada 86, yang submit-nya itu ada 79, berarti ada 7 mahasiswa tidak mengumpulkan. Nah, kalau misalnya di Live pada akhirnya sih bisa bisa satu, kayak sebenarnya kayak Google Classroom sih ini. Ya. Cuman kan ininya Unpad. Seperti itu sih intinya. Stop lagi. Baik, terima kasih Kang, menarik sekali. Artinya memang Live Unpad ini fitur-fiturnya mewah sebenarnya ya, harus kita manfaatkan. Iya, betul. Betul. Oke, pertanyaan untuk Kang Hasan, silakan Kang. Baik Kang, ya, jadi terima kasih. Pertanyaannya kelihatannya yang bertanya cukup jeli dengan hasil tadi, karena memang berdasarkan hasil ada yang paling kecil itu adalah komponen bidang riset. Jadi
sebetulnya salah satu tujuan dari aplikasi ini adalah juga memperkenalkan mahasiswa terhadap bidang riset dosen, sehingga bila suatu hari nanti mereka ingin bertanya tentang sesuatu, itu akan lebih terbuka gitu ya. Hanya saja memang sayangnya adalah data di sana memang belum lengkap. Jadi belum banyak dosen yang menginput bidang risetnya apa gitu ya, sehingga mahasiswa pun di sana juga belum merasa membutuhkan item situ. Tapi mudah-mudahan sih dengan berjalannya waktu kita bisa saling melengkapi informasi di sana, sehingga ini bisa memberi manfaat yang selama ini mereka hanya dengar dari orang, omongan orang ke orang gitu. Mudah-mudahan dengan informasi yang jelas bahwa oh ternyata Prof Rofina adalah seorang ahli di bidang tuberkulosis gitu ya, dan itu tertulis di sana, itu akan, atau Kang Jali di talasemi gitu ya, jadi itu akan memudahkan mereka bila mereka ingin mencari narasumber atau dan sebagainya. Mungkin demikian, Kang. Baik, atur nuhun Kang Hasan atas tanggapannya ya. Ini artinya dengan tadi kita menggunakan aplikasi saja, yang kebetulan orang melihat aplikasi tersebut jadi engage, apalagi kalau kita sampaikan ke mahasiswa. Artinya bahwa engagement ini perlu untuk kita dalami lewat suatu aplikasi ini. Hatur nuhun Kang Hasan. Nah, selanjutnya Kang Afiat, mohon tanggapan Kang. Tadi tuh gimana ya tipsnya ya? Apalagi dan juga nih apalagi model ini sudah diadopsi di Live Unpad ACID, Kang. Silakan Kang. Ya, terima kasih Kang Jali. Jadi sebenarnya kalau misalnya semakin sering kita melakukan, membuat, itu akan semakin cepat kita untuk menyelesaikan ya. Yang sulit itu sebenarnya materinya. Jadi kalau misalnya materinya sudah siap, soalnya sudah ada, kemudian kriteria-kriteria, assessment tools-nya sudah ada, itu akan cepat gitu. Mungkin dalam waktu 2 jam itu sudah bisa untuk membuat tugas peer assessment itu. Kalau misalnya sudah sering, tapi kalau misalnya masih belajar ya mungkin seharian gitu ya. Kan kita harus mencoba-coba ini, gimana kalau misalnya jadinya ini, saya bolak-balik juga, kalau student view itu seperti apa, kalau teacher view seperti apa, seperti itu. Tapi makin sering, akan makin cepat. Mungkin sejam, 30 menit sudah bisa, kalau materi sudah tersedia. Baik. Jadi set materi dulu, terus kemudian langsung dipraktekkan. Nah, tutorial buat prakteknya itu ada nggak tuh, Kang Afiat? Di Live Unpad itu atau di Moodle itu, maaf. Ya, di Live Unpad ada ya, yang untuk, tapi kalau yang untuk peer assessment itu workshop belum ada. Oke. Saya juga banyak lihat di YouTube, Kang Jali. Ya, ada di YouTube ya. Apa sih yang nggak ada di YouTube ya? Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sebentar, saya cek lagi apakah masih ada pertanyaannya. Dokter Dina, apakah masih ada pertanyaan yang masuk ke dalam Slido? Nggak ada ya? Langsung di-pooling ya? Oke. Baik. Nggak ada lagi ya? Oke, alhamdulillah waktu juga sudah pukul 15.01. Kita mendapatkan banyak pelajaran di sini bahwa generasi sekarang itu tantangan terbesar dan malah juga merupakan suatu kesempatan adalah penggunaan ICT. Nah, maka penggunaan ICT ini mendorong kita untuk selalu kreatif dengan tujuan adalah ya menjaga kualitas pendidikan tetap prima. Tentunya khusus untuk kali ini adalah bagaimana kita membuat kreativitas tersebut dengan menggunakan active presenter, hatur nuhun, Teh Hale, terus how we engage terus dengan menggunakan suatu kelas yang besar, hatur nuhun, Teh Indah, dan tips-tips dari Kang Jimmy, bagaimana memulai untuk membuat suatu video ajar dan komponen-komponen yang diperlukan, hatur nuhun, Kang Jimmy. Dan tentunya setelah input tadi masuk, maka pada suatu prosesnya, diperlukan kita betul-betul menilai engagement dan akhirnya assessment. Hatur nuhun Kang Hasan sareng Kang Afia. Itulah yang bisa saya simpulkan dari hasil pertemuan kita. Nah, ini ada titipan juga dari Kang Jimmy. Hatur nuhun Kang, nanti akan kami coba distribusikan ya materi dari Kang Jimmy ya Kang. Siap.
Oke, maaf. Dan alhamdulillah juga berapa, ini maksudnya nilai apa nih Teh Indah? Ini polling aja sih Kang, iseng-iseng. Oh, Buat yang oke. mau buka. Terhadap pemateri ya? Oke, Iya. oke. Tentang hari ini, presentasi hari ini. Presentasi hari ini. Baik, alhamdulillah meyakini bahwa nilai ada di sini juga bermanfaat betul-betul untuk kita semua. Jadi dengan ini sepertinya adalah akhir dari sesi kita pada sesi Keris Sehat ini. Kembali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Teh Haley. Mana Teh Haley masih ada ya? Teh Indah, Kang Hasan, Kang Afiat, dan Kang Jimmy tentunya sebagai yang memberikan materi-materi sangat bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan pendidikan kita. Dan izinkan saya menutup kegiatan ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun atas kerjasama materi dan kehadiran semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih semua. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi buru-buru. Stop. Ini di stop recording ya, Le? Ya, stop aja, Kang. Oke. Stop recording. Karena go host, jadi saya end meeting ya. Dadah semuanya, tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.